Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu ya secara tidak langsung dalam kuliah daring sistem manajemen informasi dengan materi kita hari ini, yaitu mengenai sistem manajemen basis data menggunakan Microsoft Access dengan saya selaku dosen Bu Ina. Baik, kita akan mulai dengan definisi dari data. Apa sih yang dimaksud dengan data? Data adalah kumpulan deskripsi dasar dari suatu hal, bisa berupa objek atau bisa berupa kejadian. Nah, ini bisa diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi. Dan nanti bentuknya akan diolah dalam bentuk yang lebih kompleks sehingga nanti dapat diperoleh suatu informasi, kemudian database yang pada akhirnya digunakan untuk menjadi solusi dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Nah, untuk data sendiri ini bisa berupa apa saja, bisa berupa himpunan fakta, angka, grafik, kemudian gambar, lambang, kata, dan huruf. Nah, di sini kita bisa lihat dari satu data akan diinputkan oleh seorang administrator misalnya ya, kemudian data tersebut akan diproses. Nah, pemrosesan ini akan dilakukan secara komputasi dan salah satu toolsnya yang bisa digunakan yaitu menggunakan sistem manajemen basis data. Lalu setelah diproses maka keluarlah informasi. Nah, informasi ini yang kemudian nanti kita akan bisa baca dan kita bisa gunakan dengan baik untuk bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang kita hadapi ya. Berikutnya yaitu basis data itu apa sih? Nah, jadi kalau yang tadi kita bahas mengenai data, nah untuk basis data atau database bahasa Inggrisnya ya, database ini artinya adalah sekumpulan data. Nah, jadi kita punya beberapa data, kemudian kita gabungkan, kemudian kita buat data tersebut saling berhubungan. Nah, data tersebut bisa kita simpan dengan minimum redundansi. Nah, redundansi ini adalah pengulangan. Nah, jadi kalau misalkan kita membuat atau menyimpan suatu data, kadang kita menyimpan data A di file yang pertama, gitu ya. Kemudian nanti itu akan terjadi inputan data yang sama. Nah, dengan menggunakan basis data, pengulangan data yang sama ini akan terlihat. Nah, kemudian nanti kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi terkait dengan basis data yang nantinya harapannya bisa kita gunakan dengan optimal. Nah, di sini kita bisa lihat proses bagaimana suatu data bisa diproses atau bisa diperoleh suatu basis data. Nah, dari yang pertama, database administrator yang fungsi atau tugasnya adalah membuat data, kemudian mengumpulkannya, kemudian nanti akan diproses menggunakan sistem basis data. Di sini berupa file-file. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi-aplikasi terkait dengan basis data untuk mengolahnya menjadi suatu informasi yang lebih mudah untuk kita cerna. Nah, kemudian apabila telah diolah, maka end user berupa orang-orang yang berkaitan atau yang mempunyai kepentingan terhadap informasi itu bisa menikmati dan memanfaatkannya. Berikutnya terkait dengan database management system atau sistem manajemen basis data. Nah, seperti yang kita ketahui untuk teknologi informasi kini makin berkembang ya, makin canggih begitu ya. Nah, sehingga kita sebagai manusia harus bisa memanfaatkan teknologi informasi tersebut untuk bisa menyelesaikan berbagai masalah yang kita hadapi. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan DBMS atau Database Management System? Database Management System ini merupakan sistem perangkat lunak, jadi ada software yang memungkinkan pengguna basis data atau database user supaya bisa melakukan pemeliharaan, kontrol, kemudian akses data-data secara praktis dan efisiennya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah data tersebut bisa diakses dengan praktis dan efisien. Nah, datanya sudah pasti nggak cuma 1 sampai 10 data gitu ya, pasti sampai dengan ratusan data. Nah, kalau sudah ada banyak file dan banyak sekali data
data yang terlibat. Nah, ini akan dengan mudah kita akses atau kita pelajari apabila kita menggunakan sistem manajemen basis data. Nah, untuk sistem manajemen basis data ini bisa berupa lapisan yang nantinya akan menghubungkan basis data dengan si program aplikasi yang kita gunakan, ya. Untuk memastikan bahwa basis data ini bisa atau tetap terorganisasi secara konsisten dan tentunya bisa diakses dengan mudah ya oleh para pengguna. Nah, berhubung teman-teman semua di sini bekerja atau akan mungkin bekerja di bidang pertanian gitu ya, terutama atau khususnya adalah perkebunan yang yang nantinya mungkin akan mengelola lebih lanjut mengenai produktivitas kelapa sawit berupa lahannya, kemudian hasil produksinya dan lain-lain, sehingga menurut saya sangat perlu teman-teman mengetahui gambaran secara umum apa sih fungsi dan manfaat dari sistem manajemen basis data di bidang pertanian begitu ya. Jadi untuk database atau basis data pertanian ini adalah representasi dari kumpulan data. Nah, data ini bisa berupa data-data pertanian, misalkan luas lahan. Nah, misalkan teman-teman bekerja di bidang kelapa sawit, berarti mungkin luas lahan kebun kelapa sawit, kemudian produksinya bagaimana atau seberapa besar, kemudian produktivitasnya bagaimana dan sebagainya, yang kemudian nanti kita akan simpan secara bersama-sama tanpa adanya pengulangan data atau redundansi yang tadi saya sebutkan di awal. Untuk apa fungsinya? Untuk memudahkan proses pengerjaan dan pengolahan data yang nanti akan kita lakukan begitu. Kemudian untuk database manajemen sistem di sistem atau di sektor pertanian ini biasanya punya banyak fungsi. Nah, biasanya ini dikhususkan untuk para pengelola lahan pertanian atau perkebunan, begitu ya. Kemudian fungsinya ini apa saja sih? Nah, ini akan didetailkan lagi. Yang pertama, untuk sistem manajemen basis data ini bisa mempermudah proses identifikasi data pertanian. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan kita mau mencari informasi, ya, misalkan berupa lahan, luas lahan dari kelapa sawit, produksinya berapa, produktivitasnya berapa. Nah, ini bisa kita dapatkan dengan cepat karena sudah dikelompokkan masing-masing, nggak nyampur ya antara satu data dengan data lainnya. Kemudian menghindari data ganda yang tersimpan. Ini yang tadi disebut dengan pengulangan data atau redundansi. Jadi, si sistem manajemen basis data ini dapat diatur sedemikian rupa agar mampu mengenali duplikasi data yang terjadi. Jadi, kalau misalkan ada pengulangan data yang sama, ini akan terdeteksi gitu ya, dengan memberikan apa? Dengan menerapkan sistem, mohon maaf ini kurang S, dengan menerapkan sistem primary key atau kata kunci yang nanti kita akan coba gunakan menggunakan tabel relasi ya di Microsoft Access salah satunya begitu ya. Kemudian data pertanian ini rentan sekali berubah-ubah ya, jadi memang yang saya tahu dan saya pelajari memang yang berkaitan dengan pertanian terkait dengan datanya ini sangat bervariasi ya. Kita tidak bisa memprediksi hasilnya seperti apa karena bisa jadi hasil pada bulan yang misalkan bulan Januari ini akan beda sekali dengan bulan Februari. Jadi dengan adanya database ini akan sangat memudahkan seorang pengguna atau user untuk bisa memperbarui atau mengupdate data. Jadi kita cukup mengupdate data yang sudah ada, tidak dengan membuat lagi yang baru dan yang baru. Kemudian data pertanian ini tidak perlu lagi disimpan dalam bentuk kertas. Jadi paperless ya. Jadi di satu sisi kita bisa menghemat penggunaan kertas sehingga nanti harapannya gitu ya dengan paperless ini bisa meningkatkan efisiensi pengguna. Dan yang terakhir nih, adanya database pertanian diharapkan nanti pengguna atau user ini tidak perlu khawatir untuk menyimpan data pertanian Indonesia karena penyimpanan data ini bisa sangat besar begitu. Jadi kalau misalkan kita tidak menggunakan basis data ini akan sangat terkendala dengan penyimpanan begitu. Nah, dengan menggunakan sistem basis data kita punya data sebanyak apapun ini insya Allah bisa tersimpan dalam sistem yang
ada, begitu ya. Nah, ini salah satu software aplikasi yang nanti akan kita gunakan ya. Jadi di sini Microsoft Access yang insya Allah nanti kita akan gunakan dalam 2 pertemuan ke depan. Nah, ini adalah software yang digunakan menggunakan database. Ini bukan satu-satunya software, masih ada software yang lainnya. Tapi untuk Microsoft Access ini menurut saya gitu ya, karena memang tampilannya sudah dalam bentuk Windows atau jendela-jendela, kita bisa dengan mudah tinggal mengklik saja asal paham fungsi dari masing-masing menunya. Nah, ini adalah salah satu software yang dibuat oleh Microsoft Office ya. Ini tampilannya untuk Microsoft Access yang ada di komputer saya ya. Nah, untuk tahapan pembuatan database di sini kita bisa lihat yang pertama adalah data yang sudah ada kita harus buat dalam bentuk tabel. Ya, kemudian apabila kita ingin mengolahnya, kita bisa menggunakan query. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan form untuk bisa lebih memudahkan kita dalam input atau mencari data yang kita inginkan ya. Nah, untuk definisinya di sini yang pertama, tabel ini berkaitan dengan tempat data mentah kita disimpan, kemudian nanti bisa kita simpan dalam bentuk baris. Dalam Microsoft Access, baris ini disebut dengan record, sementara kolom ini disebut dengan field ya. Kemudian yang berikutnya query. Query ini bisa berupa pemilihan atau penyaringan data, sehingga nanti data yang diinginkan saja yang bisa tampil atau dicetak. Nah, untuk form ini berupa lembaran elektronik. Nah, ini fungsinya untuk memudahkan pemakai untuk input, menampilkan, dan menganalisis data. Nah, form ini sangat terkait erat dengan tabel. Jadi, kalau kita mau membuat form, kita harus sudah membuat tabel terlebih dahulu. Seperti itu ya. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai field property. Field ini apa sih? Field ini merupakan satu atau sekumpulan karakter, bisa berupa alfabet atau numerik, angka gitu ya, yang memiliki arti khusus. Nah, suatu field ini bisa mendefinisikan suatu data, misalkan ada data berupa nama, tanggal, alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Nah, field size ini, di sini ada beberapa field property. Yang pertama kita akan bahas mengenai field size. Nah, field size ini adalah lebar maksimum untuk data yang disimpan. Nah, biasanya di sini kita bisa lihat untuk field size ini bisa berupa tipe data teks ya. Teks itu berarti huruf gitu ya. Kemudian number ini angka dan auto number. Nah, ini bisa berupa angka atau huruf untuk auto number ya. Kemudian yang berikutnya format. Nah, ini format ini digunakan untuk mengatur tampilan angka, tampilan tanggal, waktu, dan teks yang nanti akan ditampilkan di layar ataupun dicetak dalam printer oleh printer ya. Kemudian ada lagi yang namanya input mask. Nah, ini digunakan untuk apa? Untuk menentukan suatu tampilan pada saat data diinputkan atau dimasukkan. Nah, bisa juga untuk mengendalikan nilai yang didapat atau nilai yang sudah diinputkan. Kemudian decimal place atau koma ya, biasanya ini untuk menentukan jumlah angka desimal yang diinginkan. Misalkan berapa huruf di belakang koma begitu. Kemudian ada lagi yang namanya caption. Nah, ini berupa digunakan untuk menampilkan informasi untuk user, bisa berupa judul kolom, form, atau laporan. Kemudian untuk default value ini digunakan untuk menentukan nilai yang otomatis diisikan ke dalam suatu field ketika record baru dibuat. Nah, properti ini tidak berlaku untuk tipe data auto number dan OLE object. Nah, berikutnya validation rule. Nah, validation ini digunakan untuk membatasi atau mengontrol proses inputan data pada field tertentu. Sementara untuk validation text ini bisa berupa pesan kalau misalkan kita mau input gitu ya. Nah, ini bisa diberikan batasan data yang bisa diinput. Nah, kita bisa gunakan keterangan berupa validation text. Nah, berikutnya terkait dengan tipe data. Seperti yang sebelumnya kita bahas, di sini ada istilah record. Record ini berupa kumpulan dari satu atau beberapa field yang saling berkaitan. Jadi ada beberapa baris dan beberapa kolom.
Ya, nah ini adalah record ya, terkait dengan data ya. Kemudian file ini berupa kumpulan dari beberapa record. Jadi kalau kita sudah punya data kemudian diinputkan, data yang banyak berupa baris dan kolom ini berupa record, dan record yang sudah terkumpul ini bisa disebut dengan istilahnya file ya. Kemudian tipe data berikutnya, yang pertama teks. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca dengan seksama ya. Ada beberapa tipe data yang digunakan. Jadi pada saat nanti kalian akan menginputkan data, kalian harus melakukan setting dulu. Tipe datanya apa? Berupa teks kah, number kah, memo kah, date or time kah, kemudian currency kah, auto number, sampai dengan ada attachment atau tidak. Nah, ini disesuaikan dengan jenis inputan data yang kalian akan gunakan. Misalkan kalian punya field tanggal, berarti kalian harus pilih tipe datanya adalah date or time ya. Kemudian kalau misalkan auto number ini bisa berupa angka urut yang sudah ditetapkan oleh akses gitu ya, dan ini biasanya tidak dapat diubah. Kemudian kalau misalkan mau ada mata uangnya, berarti kalian harus gunakan tipe data currency ya. Nah, berikutnya keunggulan basis data apa sih? Nah, yang pertama, lebih cepat, mudah, dan efisiensi dalam ruang penyimpanan. Kemudian pengulangan data atau redundansi data minimum, konsisten datanya, kemudian terintegrasi juga datanya, kemudian pemakaian data bisa dilakukan secara bersama-sama, kemudian menjalankan suatu standar operasi baku, mempermudah pengembangan aplikasi, ada antar mukanya juga dengan kita sebagai pengguna, kemudian menggambarkan relasi yang kompleks antar satu data dengan data lainnya, menjalankan suatu keutuhan atau integriti, dan tentunya bisa menyediakan backup data serta pemulihan data atau recovery apabila terjadi sesuatu dengan data yang sudah kita simpan ya. Nah, kemudian di sini kita menggunakan Microsoft Access. Kenapa sih kita menggunakan Microsoft Access? Nah, di sini diantaranya adalah dengan menggunakan Microsoft Access kita bisa melakukan proses penyortiran dan pengaturan data, pembuatan label pun bisa kita lakukan, dan kita bisa lakukan pembuatan data ini berupa data sehari-hari begitu ya, ada daftar pelanggan, pendataan data karyawan, dan lain sebagainya. Dan menurut saya untuk Microsoft Access ini tampilan antarmukanya lebih mudah untuk kita pelajari dibandingkan software-software aplikasi database lainnya. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya jelaskan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan, bisa chat saya. Dan selanjutnya kita atau kalian bisa cek materi praktikum yang sudah saya siapkan. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.